Resident Evil. Proyek gagal Umbrella. Semuanya bermula di laboratorium bawah tanah Umbrella Corporation. Mereka tidak menggunakan sihir atau kutukan, melainkan sains terlarang bernama T-Virus. Awalnya, virus ini dirancang untuk menciptakan prajurit super, namun eksperimen tersebut lepas kendali dan bocor ke kota Raccoon City. Manusia yang terinfeksi akan mati, lalu bangkit kembali sebagai zombie dengan otak yang rusak. Virus ini memicu metabolisme ekstrim, membuat mereka merasa lapar yang luar biasa dan terus-menerus mencari daging segar. Mereka bukan sekadar mayat berjalan, mereka adalah senjata biologis yang cacat. Yang lebih mengerikan, zombie ini bisa berevolusi. Jika tidak segera dibakar atau dihancurkan kepalanya, mereka bermutasi menjadi Crimson Head yang bisa berlari cepat, atau bahkan menjadi Licker, monster tanpa mata dengan lidah setajam pisau. Bagi Umbrella, zombie-zombie ini hanyalah produk gagal. Namun bagi dunia, mereka adalah awal dari kiamat yang mengubah umat manusia menjadi mangsa dalam rantai makanan baru. World War Z. Gelombang yang tak terbendung. Bayangkan sebuah pandemi yang bergerak lebih cepat dari peringatan militer manapun. Di dunia World War Z, kiamat tidak datang perlahan. Hanya butuh 12 detik setelah gigitan pertama bagi seseorang untuk berubah dari manusia biasa menjadi predator yang ganas dan penuh agresi. Zombie ini tidak berjalan menyeret kaki. Mereka berlari secepat atlet dan tidak mengenal rasa sakit. Yang membuat mereka benar-benar mengerikan adalah fenomena swarm. Mereka bergerak seperti koloni semut raksasa, saling menginjak dan menumpuk satu sama lain untuk memanjat tembok setinggi puluhan meter. Tidak ada barikade yang cukup kuat untuk menahan beban ribuan tubuh yang menabrak secara bersamaan. Mereka tidak didorong oleh rasa lapar, melainkan insting murni untuk menyebarkan virus. Uniknya, mereka memiliki insting biologis yang aneh. Mereka hanya memburu orang yang sehat. Jika Anda sakit parah atau terluka secara terminal, mereka akan melewati Anda begitu saja seolah-olah Anda adalah hantu. Dalam dunia ini, satu suara kecil adalah lonceng kematian. Begitu suara terdengar, gelombang manusia ini akan tumpah ruah, menghancurkan segala sesuatu di depan mereka demi mencari inang sehat berikutnya. I Am Legend. Kiamat dalam I Am Legend lahir dari sebuah harapan yang gagal. Virus KV, yang awalnya diciptakan sebagai obat kanker mujarab, bermutasi menjadi wabah yang menghapus peradaban. Mereka yang terinfeksi berubah menjadi Darkseekers, sosok pucat tanpa rambut yang terjebak di antara manusia dan monster. Ciri paling unik mereka adalah kebencian pada cahaya. Sinar matahari adalah racun yang bisa membakar kulit mereka, memaksa mereka bersembunyi dalam keheningan gedung-gedung gelap saat siang hari. Namun, jangan terkecoh, saat malam tiba, mereka keluar dengan detak jantung yang sangat cepat, kekuatan fisik yang luar biasa, dan kelincahan yang mampu memanjat dinding kota. Tidak seperti zombie biasa yang berjalan tanpa arah, Darkseekers memiliki kecerdasan dasar. Mereka bisa merasa dendam, memasang jebakan, dan tunduk pada perintah seorang pemimpin alpha. Mereka berkomunikasi melalui teriakan yang memecah kesunyian malam, menandai wilayah mereka yang baru. Bagi mereka, manusia adalah spesies yang sudah punah. Di dunia ini, Anda tidak hanya bersembunyi dari mayat hidup, tetapi Anda sedang diburu oleh predator cerdas yang menunggu matahari tenggelam untuk memulai pesta perburuan mereka. Train to Busan. Kiamat di Korea Selatan tidak dimulai dengan ledakan, melainkan kebocoran kimia misterius yang mengubah seekor rusa mati menjadi hidup kembali. Di dalam kereta cepat KTX menuju Busan, satu penumpang yang terinfeksi sudah cukup untuk mengubah gerbong mewah menjadi jebakan maut dalam hitungan detik. Zombie ini adalah pelari yang brutal dan agresif. Begitu virus masuk ke aliran darah, tubuh mereka akan kejang secara mengerikan, tulang mereka berderak, dan mereka bangkit dengan mata putih tanpa jiwa. Mereka tidak mengenal lelah dan akan menerjang siapapun yang tertangkap oleh pandangan mata mereka. Namun, mereka memiliki kelemahan yang unik, mereka sangat bergantung pada penglihatan. Saat kereta memasuki terowongan gelap, mereka akan mematung kebingungan karena tidak bisa melihat dalam kegelapan. Mereka juga tidak cukup cerdas untuk membuka pintu geser, sehingga mereka hanya akan menabrakkan diri ke kaca selama mereka melihat mangsa di depannya. Dalam Train to Busan, teror terasa begitu nyata karena ruang yang sangat sempit. Musuh Anda bukan hanya makhluk haus darah yang berlari di lorong gerbong, tapi juga egoisme manusia di dalam kereta yang bisa jauh lebih mematikan daripada gigitan zombie itu sendiri. The Walking Dead. Di dunia The Walking Dead, kematian bukan lagi akhir dari segalanya. Aturan mainnya sangat sederhana namun mengerikan. Semua orang sudah terinfeksi. Tidak peduli bagaimana Anda mati, baik karena gigitan, sakit, atau kecelakaan, Anda akan tetap bangkit kembali sebagai mayat hidup yang haus daging.
Mereka disebut walkers. Mereka lambat, membusuk, dan tidak memiliki akal. Namun, jangan remehkan mereka. Kekuatan mereka terletak pada jumlah yang tak terbatas dan kesabaran yang abadi. Mereka tidak butuh tidur atau istirahat. Mereka akan terus berjalan menembus hutan dan kota hingga mereka mencium bau manusia yang masih hidup. Senjata terbaik mereka adalah keheningan dan kerumunan. Satu walker mungkin tampak lemah, tapi 1000 walkers adalah bencana yang bisa meratakan markas militer sekalipun. Satu-satunya cara untuk menghentikan mereka adalah dengan menghancurkan otak mereka, pusat saraf primitif yang menjaga mayat itu tetap bergerak. Dalam dunia ini, zombie hanyalah ancaman yang konstan. Namun pelajaran terbesarnya adalah, di tengah kiamat mayat hidup, monster yang sebenarnya seringkali bukanlah mereka yang sudah mati, melainkan manusia yang masih hidup dan berjuang demi kekuasaan. Left 4 Dead. Lupakan mayat yang berjalan lambat. Dalam dunia Left 4 Dead, kiamat datang melalui Green Flu, sebuah virus yang mengubah manusia menjadi predator liar yang sangat lincah. Mereka tidak mati. Mereka hanya kehilangan kemanusiaan dan berubah menjadi monster yang sanggup berlari lebih cepat dari Anda. Kengerian utamanya bukan hanya pada jumlah gerombolannya yang masif, melainkan pada mutasi spesialnya. Di balik kegelapan, seorang hunter siap menerkam dari atap gedung, sementara lidah panjang smoker bisa menyeret Anda ke dalam bayang-bayang. Dan jika Anda mendengar suara tangisan wanita, matikan senter Anda, atau Anda akan berhadapan dengan kemarahan mematikan seorang witch. Puncak dari segala mutasi adalah The Tank, monster raksasa dengan kekuatan otot yang sanggup melempar mobil seolah-olah itu mainan. Mereka tidak menyerang secara acak, mereka menyerang dengan strategi yang dipicu oleh suara, cahaya, dan bau empedu yang dikeluarkan oleh rekan mereka. Di dunia ini, kerja sama tim adalah satu-satunya cara untuk selamat. Karena begitu Anda terpisah dari kelompok, mutan-mutan ini sudah menunggu di setiap sudut gelap untuk memastikan Anda tidak pernah mencapai zona aman.